Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara online atau secara daring dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para tabiitnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Direktur dari Citra Sehat Foundation beserta staf jajarannya serta rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat datang di sharing session yang kita agendakan rutin setiap minggunya. Untuk pada hari ini, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sipa Indriani. Saya merupakan relawan dari Cita Sehat Foundation yang berasal dari Bandung. Baik, berbicara mengenai dunia kerja ya, kita ini di sini sedang membahas tentang dunia kerja nih. Di season kemarin kita tuh membahas mengenai CV ATLS ya. Nah, pada saat ini kita membahas how to make a good CV and win the interview part 2 ya. Jadi melanjutkan yang kemarin karena ternyata kemarin itu antusiasnya masih menggebu-gebu ya dan terpotong oleh waktu. Jadi sekarang tuh disambung lagi dengan lebih membahas ke win the interview-nya ya. Untuk pematerinya itu masih pemateri dari Citra Sehat Foundation yaitu Bapak Aji Mujianto SIP MM. Iya, jangan lupa untuk di-share karena informasi ini sangat bermanfaat terutama bagi fresh graduate atau kita yang sedang mencari pekerjaan dan bingung seperti apa sih pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan itu apakah ada trik atau tip khususnya? Nah, mari kita bahas dan simak penjelasan dari pemateri pada kali ini. Ya, teman-teman, ini ada dari Teh Citra. Teman-teman yang terkendala koneksi, boleh on cam ya. Kita kenalan ya. Di sini tuh terdiri dari ada dari umum dan juga ada dari relawan CSF-nya sendiri ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pemateriannya kepada pemateri. Apakah sudah siap? Hadir teh sih Pak. Baik, untuk pematerian kali ini yang akan disampaikan oleh Bapak Aji Mujianto, SIP MM. Kepada yang terhormat, waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih Teh Sipa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman semuanya, semoga hari ini semuanya sehat semua dan bahagia. Terima kasih bisa kumpul walaupun online ya dengan teman-teman semuanya, tapi saya hari ini bahagia bisa ketemu dengan teman-teman semuanya dan sharing ya, sharing buat teman-teman semuanya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang buat CV ya, semoga masih ingat materinya. Materinya juga saya share juga ke Teh Citra ya, semoga nanti bisa di-share ke teman-teman juga. Dan hari ini kita akan bicara tentang interview gitu ya. Jadi kalau interview nanti teman-teman akan kita ajak menjadi seorang SR gitu kan. Maksudnya begini, kalau interview itu sebenarnya apa sih yang dicari dari SR gitu kan ya. Kalau bicara tentang konten interview, pasti teman-teman semuanya udah banyak lah di sosial media kan. Contohnya begini, 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 begitu ya. Nah, jadi disclaimer hari ini, saya tidak akan ngebahas yang apa yang ada di sosial media, tapi saya akan ajak teman-teman untuk memahami salah satu metode yang sekarang banyak dipakai para recruiter yaitu behavior interview itu paling banyak dipakai sekarang ya. Jadi ada dua pendekatan ya, tradisional sama yang behavior gitu. Kalau tradisional itu ya mungkin kita akan banyak terima angin surga dari para kandidat ya. Nah, makanya kemudian
pendekatannya pakai pendekatan behavior, tapi digabung juga ya. Ada yang pendekatan tradisional plus pendekatan behavior, karena keduanya bisa saling melengkapi. Oke, saya izin share dulu ya ke teman semuanya. Oke, sip. Ya, udah. Ini review dikit ya, yang materi kemarin. Jadi kalau kemarin itu kita bicara tentang, bentar ya, saya full screen. Kalau kemarin kita bicara tentang gimana sih caranya agar teman-teman lolos seleksi administratif. Nah, ya, lolos seleksi administratif kemarin kan pakai ATS ya. Kebanyakan korporasi itu sekarang pakai ATS, apalagi kalau perusahaan besar. Lah ya, makanya kan kemarin kita belajar untuk pakai ATS ya, biar CV kita itu terbaca ya, terbaca oleh software yang dipakai para SR ya. Jadi kalau nanti udah lolos seleksi administratif, maka teman-teman akan masuk ke sini ya, akan masuk ke assessment. Ya, assessment itu ada tes psikologi, ada tes keterampilan ya. Tes psikologi itu toolsnya banyak ya. Ya, sebenarnya tes psikologi itu untuk memastikan kita secara karakter, kepribadian dan lain-lainnya itu kompatibel atau tidak ya dengan jabatan yang sedang dibuka, termasuk keterampilannya, skillnya, begitu ya. Misal skill saya bisa menggunakan atau menjalankan alat berat, misal saya terbiasa menggunakan AI dengan berbagai macam prompt, gitu kan ya. Saya bisa mengoperasikan alat ini dan seterusnya. Termasuk saya juga saya jago keuangan nih. Saya jago perpajakan karena saya sudah brevet A misal gitu kan. Nanti disitulah akan diuji gitu ya. Nah, nanti setelah diuji, kemudian standar tertentu teman-teman lolos baik secara psikologis sama keterampilan. Nah, teman-teman selanjutnya akan masuk ke fase interview begitu ya. Jadi nomor satu udah tersaring sekian orang, masuk fase kedua juga akan tersaring tinggal sisa sekian orang yang kemudian teman-teman akan di interview, akan masuk ke tahap tiga, tahap interview. Nah, makanya untuk bisa lolos satu dan dua kan lumayan ya perjuangannya. Jangan sampai nanti kita gagal di interviewnya. Makanya hari ini kita akan belajar tentang interview. Ini saya review lagi ya. Kemudian ini kemarin ya tentang jenis pekerjaan yang teman-teman bisa pilih ya, sesuai dengan jurusan, sesuai passion atau yang kemudian tidak membutuhkan pengalaman spesifik gitu ya. Nanti teman-teman bisa dipilih mana yang kemudian saya bisa masuk. Dan catat juga hati-hati dengan data personal kita ya, jangan mudah mengupload ya. Ya, makanya harus di screening ya job vacancy itu. Nah, ini kan contoh ya beberapa job vacancy yang kemudian ada syarat khususnya. Kemudian nggak ada syarat khusus nih, pokoknya S1 gitu kan ya, tapi pernah riset. Nah, tuh ini kan yang teman-teman nanti bisa pilih gitu ya. Jadi misal anak akuntansi jangan maksa untuk daftar di jabatan perawat, jangan. Kan ini udah spesifik soalnya. Oke, kemudian ini ya kemarin yang jangan dilakukan ya, ya satu CV tapi untuk banyak lamaran, gitu ya. Kemudian lamarannya tidak lengkap. Kemudian ini kemarin kita bicara apa yang ada dalam CV kita, kemudian CV yang harus kita hindari itu akan harus seperti apa, gitu ya. Kemudian ini beberapa formatnya, kemudian kita ajarkan tentang seni buat CV ya, ya, bercerita lewat CV. Kemudian kita belajar membuat yang CV atau SBS ya. Kalau memang teman-teman misal mau masuk ke Astra, misal mau masuk ke perusahaan misal Kimberly Clark misalkan, bisa dipastikan mereka akan pakai ATS ya. Nah, makanya gimana cara buat CV yang ATS base ya. Jadi maka di sini kasih tanda bintang, lupakan desain-desain yang unik, banyak gambar gak karu-karuan begitu ya. Kemudian ini what dan how-nya, ini jenis font yang kemudian bisa dipakai oleh teman-teman biar kebaca ya sama software. Ini cara memahaminya, oke. Kemudian
cara menulis keywordsnya harus apa biar ke teks, kemudian ini urutan gitu ya. Ada profile, kontak, dan work experience. Kemudian hanya tuliskan yang relevan dengan apa tadi, apa jabatan atau posisi yang akan dilamar oleh teman-teman. Kemudian ini contoh atas friendly ya, sederhana banget, cuma segini aja gitu kan ya. Tapi kalau teman-teman nggak yakin ini perusahaan ini pakai atas atau enggak, ya, berarti teman-teman bisa buat jenis dua file ya, yang atas base sama yang tadi, yang pakai format-format tertentu ya. Jadi nanti filenya bisa ditulis misal CV si Pak ATS base, nah gitu. Atau satu lagi non ATS gitulah, biar nanti sama SR-nya bisa dipilih gitu ya. Kemudian ini beda CV kemarin ya. Nah, ini materi terakhir dan hari ini kita akan belajar tentang interview. Oke ya, interview ini jadi fase yang harus disiapkan juga. Jadi tadi di awal saya katakan coba nanti dipahami apa sih yang dicari sama SR. Jadi biar jawabannya pas gitu ya. Jadi interview ini kita akan belajar bagaimana rekruter itu mendalami kandidat ya berdasarkan CV yang telah lolos pada tahap administrasi dan asesmen begitu ya. Karena apa? Karena SR kan dia juga ada tools-tools yang dia pakai ya. Pertama, cara dia membedah seseorang ya. Cara dia membaca gestur seseorang, dia jujur atau bohong atau gimana. Atau dia merangkai cerita baru, dia pasti tahu gitu ya. Nah, makanya kita akan belajar itu. Ini tentang interview. Oke, ini teman-teman ya. Sebentar, saya tutup dulu, saya tutup. Prinsip dari rekrutmen dan seleksi. Ini kata Jim Collins, people are not your most important asset, the right people are. Gitu kan. Jadi kita punya banyak orang sih, punya banyak kandidat, gitu ya. Tapi mana sebenarnya dari ratusan, dari ribuan kandidat pelamar ini yang the right people buat company saya, gitu kan? Jadi kalau di sebelah itu gambarnya, saya itu lagi nyari burung cendrawasih, tapi saya lihat ini burung pipit semua nih. Mana nih cendrawasihnya ini? Kayaknya. Paling kalau kemudian burung pipitnya pakai pakai AI merubah diri, fotonya jadi cendrawasih gitu kan ya. Jadi itu prinsipnya. Jadi eh, yang jadi aset itu adalah orang-orang yang tepat. Makanya rekrutmen itu berlangsung sangat ketat karena SR itu akan memastikan bahwa orang baru yang masuk ke perusahaan kami adalah orang yang tepat bisa mendukung performance perusahaan kami ke depan. Bukan orang-orang yang kemudian menjadi masalah bagi perusahaan kami ke depan, ya. Masalah karena value-nya atau akhlaknya misalnya atau karakternya nggak sesuai dengan budaya di perusahaan kami atau juga mungkin skillnya jauh dari yang kami butuhkan, gapnya terlalu jauh sehingga kalau mau saya improve itu butuh waktu dan biaya yang besar gitu. Nah, makanya rekrutmen itu sangat menentukan sekali. Makanya SR yang benar ya, SR profesional itu Anda atau teman-teman itu tidak akan pernah diminta bayar sesuatu. Anda mau lolos, bayar deh ke saya sekian juta, nanti saya loloskan. Nggak akan seperti itu ya seorang SR profesional. Karena merekrut pegawai yang tepat itu adalah salah satu ukuran kinerja seorang SR. Makanya dia tidak akan sembarangan rekrut orang begitu. Jadi kalau ada yang minta-minta bayar, better tinggalkan. Ini nggak beres ini rekrutmen seperti ini gitu ya. Ini ya prinsip dari rekrutmen ya. Saya hanya akan cari orang yang tepat. Berarti bagaimana caranya saya mencari orang yang tepat? Nah, tadi ya diawali dengan seleksi administratif sesuai dengan standar yang sudah kami tetapkan. Kemudian kami tes secara psikologinya, secara skills kompetensinya kami tes semua. Oke, Anda lolos. Sekarang saatnya kita diskus santai, gitu ya. Ini prinsipnya. Kemudian, nah begini teman-teman ya. Jadi ini satu ya. Kalau mau interview, saya sarankan teman-teman jangan grogi ya.
jangan tegang banget. Kenapa? Karena kalau tegang, nanti teman-teman tidak bisa berpikir dengan logis gitu lah ya. Tidak bisa menjawab dengan benar. Nah, makanya di sini ini bagi seorang SR struktur atau urutan interview yang sukses itu kayak begini. Satu, SR itu dia akan membangun hubungan yang baik, establish rapport dulu. Maksudnya establish hubungan yang baik itu gimana? Ya, kandidat harus dibuat nyaman, tenang, nggak tegang begitu gitu. Karena apa? Karena ya di situ kita mau ngobrol, pengen pengen tahu kamu tuh kayak apa sih, gitu kan ya. Coba ceritain ke saya. Makanya kan diperlukan suasana yang tenang, rileks, santai gitu kan. Makanya kandidatnya juga jangan tegang, biasa aja gitu kan. Jadi anggap aja kalau teman-teman mau interview itu pengen ngobrol sama teman-teman di kafe gitu loh ya. Terusnya kayak gitu, relax gitu ya. Relax, tapi nanti juga tetap harus diperhatikan ya. Misal cara berpakaiannya, gaya bicaranya, gitu kan ya. Pas mau masuk gimana ya, nanti tatapan matanya harus gimana itu tetap harus tetap diperhatikan ya. Karena itu kan bagian dari manner ya, dari apa istilahnya, adab kita gitu ya. Tapi bab nanti komunikasi ya teman-teman harus tetap relax aja. Makanya di sini tuh eh, seorang SR tuh dia akan buat suasananya tenang, ngobrolnya tenang. Makanya kan ada tuh kadang interview sengaja sih di kafe gitu kan, ngobrol biasa aja gitu kan. Biar kandidatnya santai gitu. Kemudian SR itu kedua ya, SR itu seorang SR atau rekruternya dia akan coba memahami latar belakangnya. Nanti dilihatkan dari sini, oh dia latar belakangnya eh, sekolahnya di sini gitu ya. Sekolah di sini dia aktif di organisasi sini. Oh di organisasi sini dia jabatannya ini. Oh dia tugasnya begini, membawahi sekian orang gitu ya. Kemudian dia melihat juga kan nanti pencapaian-pencapaian dia kan dilihat tuh nanti ya. Kalau yang belum kerja atau masih fresh graduate berarti nanti di CV kan bisa diperlihatkan ya pengalaman organisasi di BEM, jabatan saya ini, tugas saya begini gitu kan ya. Saya bawa sekian orang itu kan nanti sebagai bahan ini ya memperdalam gitu kan ya. Kemudian kelima, nah kelima itu biasanya kalau diskusinya udah sampai selesai, kemudian teman-teman dikasih informasi tentang ini perusahaan itu begini 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 gitu ya. Nanti kamu ada pertanyaan nggak kayak gitu. Kemudian baru ditutup gitu ya. Ini yang kemudian sebagai struktur ya, struktur sukses interview bagi seorang SR. Jadi SR itu nggak akan buat SR yang benar ya, saya ya. Mereka tidak akan membuat teman-teman jadi tegang gitu. Justru akan dibuat santai. Kenapa? Biar keluar semuanya, potensinya keluar semua. Makanya nanti kalau di ruang interview itu malah biasanya begini. Biasanya kursinya itu dibuat bulat. Nah, kok kursinya, mejanya ya. Mejanya dibuat bulat gitu kan. Kenapa? Karena secara psikologis meja dibuat bulat itu rasanya lebih dekat, lebih friendly gitu kan daripada mejanya kotak kayak adep-adepan gitu ya. Nah, biasanya duduknya juga posisi L gitu ya. Kalau mejanya kotak biasanya dibuatnya posisi L ya di posisi segitiga siku-siku itu, bukan bukan terhalang meja biasanya sih gitu ya. Jadi memang sengaja dibuat rileks ya teman-temannya. Oke. Nah, sekarang gini, apa sih yang dicari dalam interview? Oke. Jadi yang dicari itu perilaku ya, perilaku teman-teman. Nah, ini bukan teman. Jadi perilaku itu adalah gini, perilaku itu adalah suatu tindakan ya dalam situasi tertentu yang hasilnya telah diketahui. Ini pakai pendekatan behavior interview. Jadi makanya nanti kalau teman-teman sekarang mungkin akan jarang ditanya, kalau kamu jadi pegawai sini, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu saya terima, apa yang akan kamu lakukan? Itu nanti pasti isinya bakal angin surga semua gitu loh. Pasti teman-teman kan pasti akan menyampaikan yang bagus-bagus ya. Saya akan. Padahal itu kan tidak terbukti. Belum terbukti begitu. Nah, makanya yang dicari dengan prinsip behavior interview itu adalah perilaku. Jadi suatu tindakan dalam situasi tertentu yang hasilnya pernah diketahui.
Maksudnya begini, contoh begini. Coba eh, Bang Fandi ceritakan kalau kamu di jalan ketemu orang lagi kesusahan. Pernah nggak coba ceritain apa yang kamu lakukan gitu kan ya? Atau mungkin di sini perilaku misal begini. Teh Citra masa lalu dia pernah ketemu cicak dan dia takut banget. Kalau kamu sekarang ketemu citra, kamu kasih cicak, dia pasti takut lagi. Nah, itu kan berarti perilakunya ya kedetek sama. Nah, gitu itu contoh sederhananya ya. Makanya disebut past behavior can predict future behavior. Jadi perilaku masa lalu itu bisa memprediksi perilaku masa depan. Jadi kalau teman-teman ketemu kondisi yang sama, pasti karakternya bakal sama. Makanya di situ disebut past performance can predict future performance. Jadi saya ambil contoh begini. Jadi ini contoh begini. Misal untuk kandidat yang sudah kerja ya ada pengalaman. Jadi saya pernah dulu merekrut dia seorang bankers gitu ya. Dia di banknya itu dia sukses banget dia gitu. Sukses banget. Kemudian dia kan ngelamar ke sini ya. Kemudian di interview dan dia masuk dan hasilnya ternyata kok jauh ya. Kenapa jauh? Kok waktu dia megang bank jadi kepala cabang, bagus banget ya cabangnya. Tapi waktu kita challenge dengan jabatan ini kok jauh ya hasilnya. Performance-nya kok jauh banget waktu dia di bank gitu. Ternyata ya kesuksesan dia dipengaruhi oleh support system di sekeliling dia begitu loh. Ternyata support sistemnya beda gitu. Akhirnya dia tidak bisa menunjukkan performa yang sama begitu. Jadi performanya ya ternyata karena support sistemnya beda, ya dia nggak bisa menunjukkan performa yang sama. Jadi contoh begini, misal ya, di sini ada yang hobi lari nggak ya? Kan sekarang di formula lari tuh bisa begini. Sebelumnya dia larinya kenceng banget nih, ya pace-nya bisa 5 bisa 4. Oh, ternyata dia pakai sepatu Asics Nova Blast gitu kan ya. Atau dia pakai sepatu Saucony gitu kan ya. Yang carbon plate gitu kan ya. Makanya larinya bisa kenceng dia. Iya, sepatunya memang buat buat long run gitu kan. Makanya cepet dia carbon plate juga. Nah, sekarang dia disuruh lari pakai sepatu biasa misal gitu ya. Sepatu-sepatu ya merek pinggir jalan gitu kan. Oh, ternyata dia nggak bisa menunjukkan performa yang sama. Karena sepatunya itu nggak pakai carbon plate, kemudian berat juga gitu kan. Oh begitu ternyata. Gitu. Nah itu ya, jadi makanya SR itu sekarang akan bicara tentang perilaku kamu gimana. Nanti akan disambungkan dengan jabatan yang sedang dilamar oleh teman-teman semuanya. Begitu ya. Semua paham ya, ketangkap ya. Jadi yang akan ditangkap itu adalah perilakunya. Jadi kalau misal perilaku nanti ditanya, tentang leadership coba buktinya apa. Nah, tentang teamwork nanti gimana nanti. Nanti teman-teman harus tunjukkan buktinya ya, pengalaman nyata teman-teman semuanya. Oke, nah makanya teman-teman SR itu ya untuk bisa mengetahui perilaku teman-teman semuanya terkait dengan nanti ya jabatan yang akan di jabatan dengan spesifikasi yang sudah ditentukan, maka SR itu akan gunakan pendekatan ini namanya ya STAR ya. STAR itu sebenarnya singkatan ya, situation atau task kemudian action-nya seperti apa, hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman akan ditanya pengalaman asli ya. Pengalaman nyatanya teman-teman misal nanti berhubungan dengan kalau teman-teman saya seorang leader yang kuat. Oke, nanti akan dibedah di situ. Saya saya seorang yang teamworknya kuat nanti akan dibedah di situ. Disuruh membuktikan langsung ya pengalaman aslinya kayak gimana gitu ya. Ini ya, ini STAR. Jadi STAR itu adalah teknik interview untuk mengumpulkan contoh nyata. Garis bawah ya, contoh nyata
perilaku untuk membantu memperdalam ya pemahaman dari para SR atau rekruternya, serta analisa riwayat, pengetahuan, pengalaman dan motivasi kerjanya. Melalui ini ya, melalui STAR ini maka kita bisa memprediksi bagaimana kandidat ini merespon sebuah kondisi masa lalu dengan kondisi akan datang dengan kondisi yang sama. Jadi pendekatannya adalah STAR ya, situation, task, action dan result. Gitu. Coba. Ini contoh pertanyaan kalau nggak pakai STAR ya. Ketika diajukan pertanyaan, ini real ya. Ketika diajukan pertanyaan kepada 1.000 kandidat, bisa begini. Bagaimana Teh Citra mendeskripsikan Anda? Ah, kira-kira Teh Citra akan jawab apa Teh Citra? Pasti Teh Citra akan menjawab, saya orangnya pekerja keras, Pak. Saya orangnya bersemangat, Pak. Gitu. Masalahnya, kamu ngomong, misal masalahnya dari hati SR-nya kan, ini angin surga atau angin beneran ya? Gitu kan ya. Kenapa? Karena belum terbukti. Jadi kira-kira kalau kita SR bertanya dengan gaya seperti ini, bagaimana Anda mendeskripsikan diri Anda dalam interview? Maka jawaban mayoritas pasti begini. Saya adalah seorang people person, saya pekerja keras, saya pembelajar cepat, saya dapat diandalkan, saya seorang team player. Buat kita interviewer, apa yang diinformasikan kepada kita ini udah cukup atau belum? Belum cukup, karena ini adalah klaim pribadi, ya, klaim personal, dan itu perlu dibuktikan ya oleh para SR gitu kan. Kalau saya bilang saya pembelajar cepat, apa buktinya? Gitu kan ya. Itu kan klaim-klaim pribadi. Nah, makanya kemudian pendekatan dengan STAR, nih ya, STAR situation atau task, kemudian action kita seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, ini yang kemudian akan membuktikan bahwa saya adalah pekerja keras, saya adalah team player, itu akan membuktikan di sini ke pendekatan ini. Oke, oke, next. Ini STAR ya, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman akan ditanya sebenarnya. Karena di dalam STAR, jadi SR itu akan tanya begini. Ini panduan buat para SR ya. STAR itu dapat menjelaskan suatu contoh perilaku yang enggak. S. Situasi atau taks tugas yang pernah dihadapi kandidat. Nah, maka nanti teman-teman pasti akan ditanya, coba ceritakan pengalaman nyata Anda yang berhubungan dengan leadership. Oke, di mana? Gitu ya. Kemudian, apa yang masalah Anda hadapi? Kenapa masalah itu muncul? Apa yang Anda lakukan? Hasilnya kayak gimana? Nah, teman-teman disuruh menceritakan. Jadi kalau teman-teman nanti nggak ada pengalaman organisasi, tidak terbiasa berbicara depan orang lain atau publik, teman-teman akan repot, gitu kan, ya. Nah, makanya teman-teman harus saat mendeklar, ya, kalau di CV kemarin kan adalah profile, profile. Saya adalah lulusan misal S1 dari kampus X, saya adalah seorang pembelajar dengan kepemimpinan leadership yang kuat, bla 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 bla. Nanti teman-teman harus siapin buktinya itu, gitu ya. Jadi ini pendekatannya ya, STAR, situasi tas yang pernah dihadapi oleh kandidat. Ini pengalaman nyata ya teman-teman ya. Biasanya kalau teman-teman fresh graduate, biasanya disuruh narik. Coba di dunia kampus kamu, selama kamu kuliah juga ceritain gitu ya. Nanti kita ambil contohnya ya. Ini secara teoretik dulu. Kemudian action adalah tindakan yang dilakukan kandidat. Jadi tindakan ini adalah core-nya ya, apa yang telah dilakukan dan bagaimana caranya untuk merespon S ya. Actionnya apa? Tindakan kamu apa? Terus kita bicara result atau hasil atau perubahan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan tersebut ya. Dampak dari action itu seperti apa? Gitu ya. Ini STAR ya. Ini pasti nanti dengan berbagai bentuknya pertanyaan pasti yang pendekatan behavior SR pasti akan seperti ini model-model pertanyaan. Gitu ya. Kemudian, nah ini
Ini agak detail sedikit ya. S atau T? Ini pertanyaannya ya. Ini anggap saja teman-teman sedang menjadi seorang SR dan belajar untuk menginterview kandidat. Oke. S, situasi atau task itu latar belakang ya dalam situasi tertentu. Kandidat melakukan sebuah tindakan. Ya, situasi ini bisa diakibatkan ya. Ini contohnya aja ya. Misal perubahan tanggung jawab kandidat atau perubahan proses kerja. Ini untuk yang udah kerja ya. Tuntutan manajer atau pelanggan misal. Pernah nggak kamu dikomplain? Oke, ceritakan ke saya. Kenapa customer Anda komplain kepada Anda? Oke, atau kita bicara tentang tantangan deadline atau bekerja sama dengan teman, ya, atau dengan rekan kerja. Itu contoh-contoh situasi ya, contoh-contoh situasi nyata yang kemudian ini akan membedah kemampuan Anda. Gitu. Nah, itu situasi ya. Kemudian action. Action adalah tindakan atau apa yang telah dikatakan atau dilakukan kandidat sebagai tanggapan atas situasi tadi ya dan bagaimana ia telah melakukannya. Jadi action ini dia adalah jantung dari STAR ya karena action ini akan menunjukkan perilaku kandidat atau perilaku teman-teman ya atau sesuatu yang kemudian oleh SR itu sedang dicari ini. Kata kunci ini lagi dicari ini sama SR ini. Muncul nggak dalam action dia, nah, gitu kan ya. Nah, action juga menjelaskan apa yang tidak dikatakan atau tidak dilakukan oleh seseorang. Nah, makanya di action ini teman-teman harus jeli banget ya. Nanti bahasanya juga jangan kita, kami, bahasanya itu harus saya. Kenapa saya? Karena kalau teman-teman nanti pakai bahasa kami, kita, itu akan jadi star semu. Karena nggak jelas nanti tindakan ini diambil oleh teman-teman sendiri secara pribadi atau kolektif. Kalau kolektif berarti peran peran teman-teman nggak kelihatan gitu. Karena yang lagi di interview kan kita. Jadi harus memperlihatkan dengan jelas bahwa yang take action itu adalah saya gitu ya. Jadi action ini yang kemudian jadi penting banget. Ini akan didengerin banget nih sama SR. Karena nanti kita itu sambil dengerin teman-teman ngobrol ya, kita akan cari itu sambil nulis ya kata-kata kunci yang berhubungan dengan situasi itu apa aja. Ini relate nggak dengan yang dibutuhkan oleh jabatan sekarang gitu ya. Jadi action ini kudu kudu jelas ya. Nanti biar nggak jadi star semu, nanti di next slide-nya ada. Oke. Action ini ya teman-teman itu dapat mencakup pertama langkah-langkah yang telah diambil oleh teman-teman dalam menyelesaikan tugas, menyelesaikan masalah atau lainnya. Ya, langkah-langkah dilakukan apa aja sih gitu. Misal kalau waktu jadi misal menteri apa di BEM, ini tim aku pada malas semua nggak datang nih kalau diajak rapat. Itu kan masalahnya. Nah, yang dilakukan teman-teman apa sih? Biar anggota departemen ini pada semangat lagi, gitu ya. Kemudian atau bagaimana seseorang telah menyusun pekerjaan untuk suatu proyek khusus, ya karena di sini ya akan dilihat kamu ngelakuinnya apa aja gitu loh. Jadi itu ya action. Apa yang telah dilakukan seseorang untuk memenuhi batas waktu yang ketat atau menghindari penundaan yang mahal. Ini ini contoh tambahannya ya. Misalnya kalau teman-teman udah kerja atau mungkin pengalaman organisasinya. Ceritanya tentang deadline, kamu pernah ketemu dengan deadline nggak? Coba ceritain ke saya. Deadline-nya kayak gimana? Kondisinya gimana? Gitu. Terus dampaknya kalau benar telat kenapa? Terus apa yang kamu lakukan? Hasilnya kayak gimana? Tuh. Kemudian atau contoh apa yang dikatakan seseorang sehingga membuat rekan kerja jadi marah. Gitu ya. Atau langkah-langkah pencegahannya harus diambil namun tidak diambil. Itu action-actionnya ya. Kemudian yang R itu result adalah hasil yang merupakan dampak dari tindakan kandidat. Ini menggambarkan ya perubahan yang diakibatkan oleh kandidat dan apakah tindakan itu efektif dan sesuai. Itu maksudnya ada kondisi A, saya kasih tindakan C, hasilnya positif nggak? Atau malah tambah
jadi parah. Nah, gitu ya resultnya begitu. Ini ya, ini detail dari rumus STAR yang digunakan oleh recruiter untuk menyusun sebuah pertanyaan interview yang relates dengan eh, jabatan atau posisi yang sedang dibutuhkan pegawai barunya. Jadi ini ya, ingat nanti akan ditanya situasinya, latar belakangnya kayak gimana, ada kondisi apa, tindakan yang kita lakukan apa, terus hasilnya kayak gimana, gitu. Nah, di sini kemudian ada yang disebut sebagai star semu, ya. Star semu. Ya, pernyataan ini sih kelihatannya hebat gitu lah ya, apalagi kalau orangnya suka ngomong gitu ya. Biasanya suka ngomong tuh pengalaman saya sih waktu di kampus ya, aktivis-aktivis tuh biasanya, wah ngomongnya keren banget gitu lah ya. Tapi kita juga bisa ngedetek ya sebenarnya omongan kandidat ini berisi atau enggak sih sebenarnya gitu kan, masuk kategori yang dibutuhkan atau tidak gitu kan ya. Jawabannya ya bisa jadi kabur ya, star semua itu ya. Jawabannya itu kabur menyatakan ini opini pribadi atau kemudian bersifat teoritis atau kemudian sifatnya masa depan. Jadi kalau kalau saya pada posisi ini maka saya akan melakukan ini nih. Itu sifatnya masa depan. Itu tidak bisa dibuktikan. Sekali lagi yang mau kita cari adalah sebuah perilaku ya. Perilaku yang kemudian dibutuhkan atau sesuai dengan jabatan ini. Makanya teman-teman disuruh menceritakan nih pengalaman asli ya. Sekali lagi ya pengalaman asli teman-teman terkait dengan nanti yang ditanyakan oleh SR tadi. Nah, star semu itu contohnya ini, tiga jenisnya. Satu, pernyataannya yang kabur ya, yang umum ya, tidak mau menjelaskan secara spesifik. Nanti saya kasih contoh kata-katanya ya. Kemudian sifat pendapat atau opini. Atau ini penilaian atau pandangan pribadi ya dari kandidat ya. Ini tidak memberikan informasi tentang apa yang sebenarnya karena bersifat pandangan ya, bukan fakta di lapangan yang harus disampaikan. Kemudian pernyataan yang bersifat teoritis ya atau future oriented, memberitahu apa yang akan Anda atau ingin seharusnya dilakukan oleh kandidat, bukan apa yang telah dilakukan kandidat. Makanya catat ya, klubnya interview dengan pendekatan STAR itu adalah apa yang telah atau pernah kita lakukan, bukan yang akan kita lakukan. Ya, itu clue-nya di sana. Nah, ini contoh ya, contoh star semu atau kabur. Kata-kata misal selalu dan semua banyak jika dan biasanya itu akan jadi kata yang agak kabur, nggak clear banget gitu ya. Kemudian kata-kata sifatnya opini. Saya merasa dan saya rasa. Saya rasa ini sebenarnya nggak efektif sih. Ya, itu jadi kabur karena ini sifatnya opini ya. Jadi jangan sampaikan pendapat, tapi sampaikan apa yang sudah kamu lakukan. Kemudian yang sifatnya teoretik atau futuristik ya. Seandainya gitu kan ya. Seandainya XXX atau seandainya saya pada posisi ini maka saya berencana untuk jika kemudian akan itu nanti jadinya semuanya gitu kan. Oke. Oke ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan langsung, ini slide terakhir ya. Kita ambil contoh begini. Ini flyer dari Maxima Polhut. Dia lagi cari public policy analis ya. Public policy analis tugasnya menganalisis potensi dan dampak kebijakan di tingkat daerah dan nasional sampai dengan merumuskan inovasi politik ya, strategi branding dan kebijakan publik di tingkat daerah atau nasional. Nah, ini kualifikasinya. Nah, kualifikasi ini kan yang kemarin teman-teman harus masukkan tuh sebagai kata kunci di profile, ya, di bagian pertama. Profile, gitu kan ya. Ini kan minimal S1 atau jurusan
minimal S1 dari semua jurusan, S2 kebijakan publik itu lebih disukai, pernah melakukan riset, oke, kemampuan menyusun presentasi yang menarik, kemampuan analitis dan strategis yang baik, dan sikap pembelajar serta growth mindset. Berarti kan nanti di profil teman-teman kan misal begini, nama saya Citra, saya jurusan S1 Manajemen dari Universitas X, berpengalaman melakukan riset, kemudian menyusun jadi presentasi yang menarik, didukung dengan kemampuan analitis dan strategis yang baik. Untuk mendukung itu semuanya, saya mempunyai hobi membaca buku minimal 4 dalam 1 bulan. Itu misal profil ya. Nanti teman-teman di situ pasti akan ditanya. Misal, oke, misalnya gini, lagi sesi interview, oke, Teh Citra, saya lihat di profil Anda pernah mengatakan melakukan riset. Oke, Teh Citra, tolong ceritakan pengalaman nyata Anda. Ini pertanyaannya ya, tolong ceritakan pengalaman nyata Anda saat melakukan sebuah riset. Masalah apa yang menurut Anda paling berat pernah Anda temui saat melakukan riset? Kemudian, apa dampaknya kalau masalah itu terjadi? Apa yang Teh Citra lakukan untuk mengatasi masalah itu dan bagaimana results-nya? Ini kalau pertanyaannya saya gabungkan jadi satu. Nah, berarti Teh Citra harus menjelaskan, kan ditanya pengalaman nyata. Kan tadi sudah mengklaim riset berpengalaman melakukan beberapa riset. Oke, berarti Teh Citra harus, kan tadi ditanya pengalaman nyata Teh Citra saat melakukan riset. Satu masalah apa yang menurut Teh Citra paling berat? Berarti kan Teh Citra harus narik memori itu ya. Narik memori saat dulu melakukan riset apa ya dulu? Yang menurut saya pengalaman berat. Oh iya, saya dulu pernah melakukan riset di sebuah desa, sebut saja namanya, misalnya ini contoh ya, sebut saya di desa Tanjung Sari. Waktu itu risetnya terkait dengan preferensi politik, Pak. Gitu kan ya. Waktu itu saya membutuhkan sekitar 400 responden dan saya melibatkan relawan, gitu. Relawan lapangan sebanyak 10 orang. 10 orang ini, satu orang akan mengcover minimal di 50 responden. Dan masalah yang saya hadapi adalah ternyata ada satu relawan yang kemudian dia menghilang, Pak. Gitu kan. Menghilang dan kemudian data itu loss sama sekali. Impactnya kalau kemudian satu data di cluster ini tidak terpenuhi, maka riset saya akan gagal. Makanya saat bertemu kondisi itu, makanya saya lakukan satu, saya sudah menyiapkan mitigasinya, Pak. Satu gini. Kenapa saya menyiapkan mitigasinya? Ya karena kondisi lapangan itu dinamis sekali gitu. Insting saya mengatakan bahwa saya harus siapkan mitigasi. Kalau ini gagal, saya masih punya plan B. Plannya adalah satu, dua, tiga, bla 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 bla. Recovery plan-nya ada seperti ini. Dan itu saya jalankan dan ternyata berhasil. Dan hasilnya adalah riset sesuai dengan timeline yang sudah saya lakukan, analisisnya juga eh, bagus, ya hasil kualitas kerja juga bagus, bla 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 bla, begitu. Nah itu contohnya ya, contoh kalau kemudian teman-teman ditanya nanti pengalaman nyatanya, atau bisa nanti nanti pertanyaannya dipecah begitu. Oke, Teh Citra, tolong ceritakan kepada saya pengalaman Teh Citra saat melakukan riset, pengalaman nyata, boleh ditarik ke riset terakhir atau mungkin riset pertama, tidak apa-apa, terserah Teh Citra mau riset yang mana. Nah, dia akan cerita, gitu kan ya, cerita kemudian, oke, selama melakukan riset itu, apa sih masalah terberat yang pernah Teh Citra eh, temui, gitu kan? Oh, bla, kenapa Teh Citra anggap itu masalahnya berat? Karena ini Pak, bla, 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 gitu kan? Oke, masalah itu berat ya. Oh, dampaknya seperti itu. Oke, terus yang Teh Citra lakukan untuk menghadapi masalah itu gimana? Eh, untuk menghadapi itu, saya lakukan ini Pak, satu, dua, tiga, bla, 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 bla. Oh, nanti akan ada pendampingan lagi tuh. Oke, terus, oh seperti itu. Terus hasilnya gimana? Gitu kan ya. Hasilnya adalah seperti itu. Ya, nah situ. Jadi itu pembuktian. Jadi saat teman-teman menjawab model pertanyaan seperti itu, gestur teman-teman juga akan dilihat, gitu kan ya.
apakah teman-teman itu jujur atau mengarang sebuah cerita baru. Itu akan terlihat ya, karena gestur itu nggak bisa bohong. Karena kan dia sesuatu yang bergerak di bawah alam bawah sadar gitu kan. Apalagi kalau kemudian biasanya gini, SR itu di awal akan minta izin. Nanti saya minta izin ya, satu, interview ini saya rekam ya. Kenapa direkam? Karena biasanya untuk nanti akan diputar ulang ya. Akan diputar ulang untuk menemukan kata-kata kuncinya apa aja sih gitu ya, kata kuncinya apa aja. Kemudian juga biasanya juga untuk ini ngelihat tuh gestur teman-teman ada yang kelewat nggak kedetek sama SR gitu kan ya. Misalnya kalau kita bohong kan ketahuan ya, misalnya nggak sadar kan megang hidung gitu kan ya. Kemudian kelihatan juga tuh gestur tidak percaya dirinya gitu kan ya. Itu akan terlihat juga. Makanya walaupun kemudian kita sangat membutuhkan posisi ini, ya jangan sampai berbohong gitu kan ya. Siapkan. Jadi klaim pribadi itu memang harus disiapkan dengan pengalaman di masa lalu oleh teman-teman gitu ya. Makanya ya kalau teman-teman kuliah ya jangan kuliah aja ya. Aktif di organisasi atau di luar kampus itu sangat penting karena di situ akan memberikan banyak ya portofolio buat teman-teman nanti ya saat berhadapan dengan para SR itu. Oke deh, 14 17. Ada yang mau ditanyakan? Ini slide terakhir ya teman-teman semuanya. Silakan kalau yang mau bertanya kita diskusi. Kita sampai jam berapa ya? Teh Citra. Sampai jam 5. Kalau untuk sesi materi dan tanya jawab mungkin sampai jam 14.45, Pak. 14.45. Oke, kalau itu kita banyak diskus saja ya. Oke, silakan. Kalau yang mau bertanya, silakan ya teman-teman. Apa? Oh, Bang Fandi ya? Bang Fandi Damo. Silakan Bang. Udah, Ya, saya berikan lagi ke siapa? Ke Teh Sipa ya, izin, Bang, Teh Sipa. Punten. izin Pak mau bertanya Ya, dua dua pertanyaan aja sih Pak. Pertanyaan yang pertama tuh aku pernah diwawancara di sebuah LSM juga. Nah itu mereka kasih pertanyaannya tuh kalau kita tersesat di hutan, nah barang apa aja yang harus kita bawa? Nah itu jujur saya bingung kan saya belum pengalaman tersesat di hutan, jadi saya bingung nih, oh apa yang mau saya bawa gitu kan. Terus oke. yang kedua, saya pernah dapat job gitu Pak. Jadi awalnya di wawancaranya tuh dijelasin jobnya kayak gini. Nah pada saat sudah diterima, ternyata jobnya beda dengan yang sudah dikasih gitu Pak. Maksudnya nggak nggak relevan gitu menurut saya. Oh, oke, oke. Siap, siap. Jadi kayak kadang tuh ketika saya masuk di dalam tuh karena sudah harus tanda tangan kontrak, jadi habis masa kontrak dulu baru bisa resign. Bisa mau lanjut tapi tidak. Tapi selama itu nggak boleh karena kalau resign maka harus bayar kembali gaji yang sudah diterima gitu Pak. Jadi kayak waktu pas saya diterima lah kan udah di si waktu diterima waktu lamaran itu sudah ada tuh job-jobnya. Nah, karena berdasarkan job itu saya merasa bahwa saya bisa. Tapi pada saat di habis wawancara dan diterima tanda tangan kontrak, malah job yang dikasih saya itu tidak relevan dengan pekerjaan yang saya alami di lapangan gitu, Pak. Itu menurut Pak gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya jawab langsung ya, Teh Sipa ya. Oke, siap. Terima Dijawab. kasih Bang Fandi ya. Jadi kalau pertanyaan itu kan sebenarnya baru ngelatih aja sih. Mau lihat logiknya Bang Fandi ya, gitu ya. Biasa tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sih. Tapi mau dilihat gimana Bang Fandi kemudian merespon secara logik ya saat ini ya, apa
tersesat di hutan. Apa sih yang mau dibawa? Ya, itu kan kondisinya Anda tersesat di hutan. Jadi objektif Anda apa sih sebenarnya kalau Anda tersesat di hutan? Anda tetap bisa survive, gitu kan. Clearnya kan itu bisa survive gitu kan. Jadi logiknya akan dilihat di situnya, gitu ya. Jadi, oke. Kemudian yang kedua ya Bang Fandi ya tentang job desk yang beda ya. Saya kurang tahu ya, mungkin SR-nya ada pertimbangan lain atau seperti apa. Tapi kan biasanya kan Bang Fandi ya sebelum tanda tangan kontrak, biasanya kita itu akan dapat offering letter ya, akan dapat surat penawaran ya, surat penawaran dari perusahaan ya. Surat penawaran itu isinya kan ini ya, salah satunya di dalamnya ada job desk-nya ya. Yang saya tahu ya, ada job desk-nya apa aja, gitu kan ya. Kemudian ada dijelasin juga nanti kamu jam kerjanya jam sekian sampai jam sekian. Kemudian di situ juga ada gajinya, ya. Ada gajinya, ada tunjangannya, ada macam-macamnya. Itu nanti dijelasin semua. Itu surat penawaran, gitu. Awalnya itu dulu ya, sebelum tanda tangan kontrak, itu ada surat penawarannya itu terlebih dahulu begitu. Jadi nanti teman-teman biasanya dikasih waktu sih, nggak harus tanda tangan waktu itu juga. Ini saya kasih offering letter ya, silahkan dipelajari misalnya. Biasanya kan yang paling krusial itu kan di bab gaji ya. Biasanya kan teman-teman bisa nego tuh di situ. Misal di gajinya sekian, aku mau nego ini kurang nih atau mungkin nego kebanyakan nih dikit aja ya gajinya ya. Tapi nggak mungkin sih ya, kayaknya gede semua. Gitu ya, biasanya gitu sih Bang Fandi ya. Di offering letter nanti dijelaskan semuanya. Kalau setuju sama offering letternya nanti baru diberikan kontrak kerja gitu kan ya untuk ditandatangan ya oleh Bang Fandi sama perusahaan yang diwakili oleh SR seperti itu. Nah nanti kalau kemudian apa gajinya, oh gaji, job desk-nya kok beda, coba ditanyakan lagi ya seperti apa begitu. Nah kemudian ya benar kalau sudah tanda tangan kontrak tidak bisa mengundurkan diri ya tidak bisa mengundurkan diri atau di PHK sepihak oleh perusahaan misal di kontrak 1 tahun tuh ngedadak Bang Fandi baru kerja 2 bulan aku mau resign gak betah oke berarti ada 10 bulan tersisa nah itu secara legalnya berarti Bang Fandi harus bayar gaji kali 10 bulan gitu. Secara aturan kan begitu. Termasuk kalau kemudian perusahaannya mem-PHK sebelum kontraknya selesai. Ya, jadi harus bayar gaji kali bulan tersisa. Nah, gitu aturannya. Kita ya Bang Mandi ya, secara regulasi mah seperti itu. Gitu. Jadi kan makanya harus di sebelum tanda tangan tetap harus dibaca ya hak dan kewajibannya kan nanti jangan sampai wah, aku seneng banget diterima nih, main tanda tangan aja jangan. Tetap harus dibaca pasal per pasal gitu ya, apa kontrak kerjanya biar jelas. Jadi kalau nggak jelas, masih ragu, ini tanyakan lagi atau perjelas lagi ke SR-nya ini maksudnya apa pasal ini biar jelas gitu ya. Kayaknya jangan terlalu buru-buru juga begitu. Itu sih Bang Fandi ya, menurut pengalaman saya. Ya Pak, siap. Terima kasih Pak. Mungkin yang menjadi penasaran satu ya pertanyaan tersesat di hutan sih Pak. Karena itu pertanyaan yang menurut saya ya sudahlah. Kan Ya, ada beberapa kali yang saya dapat pertanyaan juga modelnya sama tapi beda sih pertanyaannya gitu. iya, iya. Ya, itu sesuai dengan style SR-nya masing-masing ya. SR sama perusahaan masing-masing ya. Kayak begitu. Tapi intinya sih yang paling deep banget tadi ya, yang perilaku tadi, yang star itu yang pertanyaan inti banget. Biasanya yang itu sih tambahan sih biasanya. Gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama, Bang Fandi. Izin Bapak untuk selanjutnya silahkan yang ingin bertanya boleh on mic, raise hand atau di kolom komentar. Sipa mau bertanya, Bapak boleh. Kasih Pak, silakan. Kadang ya, Sipa juga memiliki pengalaman karena sebelumnya pernah kerja juga sebelum kuliah. 2 tahun itu berpindah-pindah tempat kerja. Jadi bagaimana sih caranya mengatasi grogi gitu? Kadang kita tuh udah mempersiapkan dan tahu jawaban itu, tapi pada saat berhadapan dengan pihak sananya itu tuh langsung blank gitu, tiba-tiba langsung hilang. Jadi kita tuh
apa ya bicaranya tuh yang jadi ngelantur karena deg-degan dan segala macam gitu. Ada nggak tips untuk mengatasi agar tidak deg-degan atau agar pikiran tidak blank saat interview gitu? Oh, oke, siap. Pertama, persiapan ya itu pasti ya, persiapan ya. Eh, Persiapan itu kan kalau persiapannya matang kan sama dengan kita sudah ini ya, mempersiapkan setengah setengah kita mau mau sukses begitu. Nah, jadi selain persiapan kan bentuk persiapannya bisa seperti ini. Misal gini, apa tes SIPA seperti berafirmasi gitu ya. Jadi nanti bayangkan bahwa apa nanti saya akan berhadapan kayak begini gitu kan. Jadi mungkin bisa ngobrol sendiri di depan cermin gitu lah ya, depan cermin. Role play kalau sebenarnya saya harus bertemu dengan sang interviewer gitu kan, ngobrol kayak begini. Kemudian yang jelas untuk biar bisa tenang banget, ini teknis banget ya. Pas mau masuk itu tarik nafasmu dalam-dalam gitu kayak ya. Itu untuk stress release sebenarnya ya. Untuk mengurangi tekanan ya, untuk mengurangi stres itu ya. Tarik nafas dalam, kemudian ya Bismillah gitu kan ya. Ya kan, Bismillah ya minta bimbingan lah semoga nanti dimudahkan ya, dimudahkan untuk eh, interviewnya. Dan kalau dulu saya pribadi sebelum interview itu biasanya kalau malam saya itu mewajibkan saya harus tahajud malam ini ya untuk menginterview orang. Kenapa? Biar eh, ya biar saya dapat dibimbing gitu lah ya, ya dibimbing oleh Allah gitu kan bahwa saat saya interview saya bisa sangat fair banget ya ngadepin semua kandidat karena biasanya saya sehari itu bisanya 5 gitu kan ya 5 kan berarti 5 jam interview gitu kan ya biar saya tetap bisa melihat kandidat ini secara jernih ya jernih ini gimana ini anak ini bener atau enggak sih gitu kan kadang memang yang saya rasakan ya sebagai dasar waktu itu nggak tahu sih kadang kayak ada feeling aja ini anak ada yang nggak beres deh gitu kan makanya saya disuruh minta ke tim saya tolong cekin sosmednya deh oh bener feeling itu ada aja gitu. Nah makanya kalau tes SIPA ya sebagai seorang muslim berarti ya doa itu jadi salah satu kunci sukses ya gitu kan ya malamnya jangan lupa tahajud juga gitu kan biar nanti dibimbing tuh sama Allah selama interview sama interviewernya dibukain hatinya tuh wah anak ini baik nih kelihatannya tuh seperti apa begitu kan ya tapi yang jelas saat kita juga punya jam terbang ya jam terbang berinteraksi dengan banyak orang itu juga akan lama-lama akan membuat kita terbiasa ya terbiasa berhadapan dengan orang-orang yang baru begitu didukung dengan persiapan dan skill yang benar dengan CV yang benar juga nggak di nggak di nggak diatur-atur sebagaimana mestinya begitu itu sih tes Viva ya Terima eh kasih banyak Bapak. Ini ada pertanyaan di kolom komentar dari Mojang Mojangan. Pertanyaannya izin bertanya Pak Ali, jika nanti saat interview HR tanya mau gaji berapa, mau mau gaji berapa Anda, baiknya kita jawab apa supaya saling enak gitu. Karena mungkin ada yang nggak enak gitu ya, takut kebesaran atau kekecilan gitu. oke ya tuh baik. Eh, Gaji secara standar itu kalau pemerintah kan ada UMR ya gitu kan ya itu bisa jadi basis datarnya, basis dasarnya begitu ya. Kemudian kalau kita di SR itu kita juga punya standar gaji. Biasanya kita dalam menentukan besaran gaji setiap jabatan itu ada namanya saya lupa namanya. Biasa dikeluarkan oleh Spencer and Spencer. Itu standar gaji semua jabatan pada semua industri. Misal begini, officer pada perbankan industri perbankan itu sekian sampai sekian. Kemudian internal audit pada industri manufaktur itu sekian sampai sekian. Internal audit pada industri oil and gas itu sekian sampai sekian. Nah, itu biasanya kan ada standarnya itu. SR itu biasanya ngacu ke
ke sana gitu ya, ada standar-standar gajinya. Kemudian juga gaji itu juga nanti dilihat juga dengan size perusahaannya. Teman-teman juga harus pelajari size perusahaannya. Nah, begitu. Kemudian juga berkorelasi juga dengan kompetensi atau pengalaman teman-teman semuanya. Begitu. Jadi kalau teman-teman sebagai fresh graduate, ya paling aman ya, fresh graduate paling aman, teman-teman minta UMR aja dulu, gitu kan ya. Karena begini, bagi kita yang fresh graduate, yang paling pertama itu kalau menurut saya, itu bukan digaji dulu, ya. Tapi yang penting adalah bagaimana Anda bisa menambah portofolio, ada pengalaman kerja gitu, ya kan? Kalau kata kata Jack Ma kan kalau Anda usia 20 sampai 30, Anda belajarlah. Anda belajarlah pada seorang mentor gitu kan ya. Karena di situ Anda akan belajar bagaimana mengelola atau belajar melakukan sesuatu. Gitu. Perbanyak di situ aja gitu lah ya. Gitu. Karena nanti begini, kalau kemudian kita masih fresh graduate ini gini nih, saya, saya juga masih aktif ya di grup SR itu. Kadang itu jadi bahan diskusi juga gitu loh. Ini ada fresh graduate universitas ternama, tapi dia nggak ada pengalaman apa-apa. Tapi gajinya udah minta ke selevel manager gitu loh. Gitu ada gitu kan. Ya level manager gitu kan ya, ya pasti akan ditolak begitu kan. Jadi pertama sih ya kita harus memahami keahlian kita. Keahlian kita kira-kira layaknya berapa sih? Make sense nggak sih kalau saya minta gaji misal perusahaannya perusahaan middle to low, kemudian kita fresh graduate minta 10 juta misal, gitu kan. Tapi kalau teman-teman bisa kerjanya di Astra, di perusahaan-perusahaan multinational company ya bisa jadi. Tapi kalau officer pertama sih, kalau dulu teman-teman saya di Balikpapan, ya fresh graduate di mining ya, di batu bara itu memang mereka masuk pertama itu di 6 sampai 7. Ya make sense karena itu adalah perusahaan pertambangan secara size industri memang gede banget. Tapi kalau misal teman-teman di perusahaan retail ya mereka nggak akan sebesar itu. Minimal ya mereka akan di UMR kota masing-masing seperti itu. Jadi pokoknya sekarang mah misi awalnya adalah bagaimana saya bisa tembus kerja dulu. Nah, gitu ya. Bab gaji mah bisa lah nanti ya akan menyesuaikan apalagi kalau kemudian perusahaannya punya karir tag yang jelas tuh. Itu enak banget itu gitu sih kalau menurut saya begitu ya, saya sarankan amannya sih ya, amannya begini, ikutin OMR atau kemudian ngikutin standar dari perusahaan gitu. Oke, jawabannya begitu. Kan nanti ada offering letter kan, kalau kita lolos kan ada offering letter. Offering letter itu isinya adalah gaji. Salah satunya adalah gaji, tunjangan, dan lain-lain. Nah, kalau misal teman-teman merasa, wah ini kok kecilan, biasanya SR itu akan mengasih ruang buat negosiasi. Apalagi kalau kita punya kompetensi khusus, itu sangat terbuka sekali buat negosiasi. Itu sih amannya sih ya. Jangan langsung nembak sama sekian. Wah, apalagi belum punya pengalaman, pasti nanti bakal dicoret deh. Kemudian dicoretnya gede banget gitu kalau kayak gitu ya. Itu sih. Eh, Ya Bapak, ini Kak Mojang masih penasaran nih, ada dua pertanyaan lagi Pak dari Kak Mojang. Gimana caranya kita jawab kalau ditanya alasan kenapa Anda resign dari pekerjaan sebelumnya? Jawaban yang bikin kita aman di mata interviewers itu seperti apa? Dan pertanyaan yang kedua itu kalau interviewers nanya apa yang Anda sukai dan tidak sukai dari atasan Anda sebelumnya, itu kita harus jawab jujur atau gimana ya Pak? Gitu pertanyaannya Bapak. Dan kalau ditanya, kenapa Anda resign dari pekerjaan sebelumnya? Ya, Anda sampaikan aja bahwa saya punya personal goals dan saya uh, butuh tantangan yang lebih besar lagi sebenarnya kayak begitu ya. Jadi kan itu nanti buat kita akan menunjukkan oh anak ini berarti dia dia punya apa istilahnya ya, punya anak ini punya growth mindset nih. Anak ini pengen berkembang terus ya. Ternyata di tempat sebelumnya dia tidak tercover. Akhirnya oke, aku akan cari tantangan dia yang baru gitu ya. Jangan sampai nanti menjelekkan tempat sebelumnya begitu kan ya, ah di sana mah begini begini, oke,
Karena nanti SR pasti akan mikir, oh nanti berarti dia tempat sebelumnya dia ngejelek-jelekin, pasti nanti perusahaan juga bakal dijelekin sama dia gitu loh. Jadi jawablah dengan jawaban sebagai seorang seorang profesional gitu ya. Jadi kalau saat Anda sudah masuk dunia kerja, berarti kan Anda sebagai seorang seorang profesional. Jadi bersikaplah sebagai seorang profesional. Masuk baik-baik, keluar juga harus dengan cara yang baik. Ingat ya, SR itu punya jaringan ya, gitu ya. Punya jaringan, mereka juga punya komunitas. Pasti nanti kalau ngelihat CV kamu, oh mantan perusahaan ini kan SR teman saya, dia akan nanya pasti, ini anak gimana nih soal aku itu. Karena saya juga dulu begitu. Saya kenal sama SR-nya, ini anak kenapa keluar nih? Oh kasus ya ternyata, ya udah nggak aku terima. Walaupun CV-nya bagus ternyata berkasus begitu. Makanya ya sebagai orang yang baik ya masuknya harus baik, keluarnya juga harus baik-baik. Jawablah sebagai seorang eh, profesional gitu loh. Kalau kemudian ditanya apa nggak Anda sukai dari atas Anda sebelumnya, relatekan dengan inilah apa eh apa saya kok jadi lupa. Jadi kalau apa nggak disukai sebenarnya inilah bagaimana kemudian yang berhubungan dengan tetap bekerja. Jadi harus di Anda teman-teman harus menghilangkan yang something yang sifatnya personal gitu ya, something yang personal tapi relatekan dengan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kita, hubungan profesional antara atasan dengan bawahan ya, relatekan aja ke sana. Sesuatu yang too personal jangan ya, jangan seperti jangan dikeluarkan. Walaupun mungkin kalau gaji kan kadang suka ember ya, suka ember. Tapi saat kita sudah mulai masuk ke dunia kerja, disitulah dunia profesional dimulai. Karena apa? Karena kan ya kita nggak tahu, bisa jadi suatu saat eh, kita akan ketemu lagi dengan mantan atasan gitu lah. Ya ternyata atasan kita temannya atasan kita juga ternyata. Nah, gitu nanti gimana? Jadi tetaplah bersikap eh, profesional begitu. Bisa jadi dulu atasan, kemudian jadi partner bisnis ya. Perusahaan baru ternyata harus bertemu dengan atasan lagi kan gitu kan. Nah, makanya tetaplah profesional. Kalau ditanya seperti itu jawabannya ya, gitu. Kak Mojang, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, kita lanjut lagi ya Pak ya. Ada pertanyaan lagi dari Kak Fandi Rote. Pertanyaannya, izin Pak, saya tanya kalau kita selesai dari satu perusahaan A, pindah ke perusahaan B, karena kita sudah pernah pengalaman. Contoh, sudah 5 tahun tapi gajinya lebih kecil dari perusahaan A. Itu bagaimana apa agar bisa mendapatkan gaji di atas perusahaan A gitu. Oke, siap ya Bang Fandi ya. Pertama kan tadi ya saya sampaikan ya, harus dilihat juga ya size perusahaannya gitu loh. Bisa jadi perusahaan A size-nya lebih gede daripada perusahaan B, makanya kemudian standar gajinya beda, lebih kecil gitu ya. Makanya Bang Wandi juga harus bisa ngebandingin nanti ini kira-kira perusahaan ini gimana nih gitu kan ya. Perusahaannya bagaimana? Size-nya dengan perusahaan A, antara perusahaan A dengan perusahaan B gitu kan. Kalau misal perusahaan B lebih besar ya kemungkinan bisa lebih tinggi juga bisa gitu lah ya. Jadi pengalaman juga tidak akan bisa mutlak juga sih Bang Fandi ya, bisa menaikkan gaji kita kalau kemudian kita ke perusahaan yang lebih kecil daripada perusahaan sebelumnya. Size perusahaan lebih kecil kan berarti secara finansial kan kekuatannya pasti pasti berbeda ya Bang Fandi ya. Makanya banyak variabel sebenarnya untuk melihat besar besar kecilnya ya gaji dari sebuah perusahaan. Tapi kalau kemudian, oh ternyata size-nya sama nih atau lebih kecil, tapi kemudian Bang Fandi punya pengalaman yang kemudian saat negosiasi, Bang Fandi itu bisa meyakinkan ya, bisa meyakinkan bahwa pengalaman saya ini akan bisa berdampak kepada performa perusahaan Anda. Saya bisa buat sesuatu yang baru gitu kan. Jadi biasanya kan gaji itu kan begini ya, Bang Fandi ya. Gaji itu kan ada min, middle, dan maksimal ya, standar gaji untuk masing-masing level ya. Misal officer
2A, B, C, D itu ada standarnya. A min sekian, middle sekian, max sekian. Biasanya itu di settingnya itu di middle gitu ya, di pertengahan ya. Jadi misal begini, ambil contoh. Officer 2A itu gaji minimalnya misal 3,5 juta. Middle-nya 5 misal ya. Max-nya 7. Biasanya kan di settingnya di mid ke low gitu kan ya. Nah, berarti di situ kan ada range untuk negosiasi gaji ya. Walaupun tidak bisa di angka maksimal, tapi kalau bisa di medium atau medium naik dikit, itu kemungkinan masih bisa. Tapi yang jelas semua perusahaan punya standar angka gajinya masing-masing. Dengan batas bawah itu di UMR ya biasanya, di batas bawahnya di UMR itu. Itu sih Bang Fandi ya. Jadi memang banyak variabelnya sih ya, variabel untuk bisa dapatkan gaji lebih besar atau lebih kecil ya seperti itu. Tapi kan biasanya kan gaji itu kan kalau berdasarkan survei itu kan bukan salah satu faktor ya yang membuat seseorang betah di tempat kerja itu. Biasanya kan ada variabel lain misal. Oke, di sini saya kalau di survei itu selain gaji ada faktor lain yang membuat seseorang itu betah di perusahaannya. Apa? Peluang untuk tumbuh dan berkembang. Maksud tumbuh dan berkembang itu di sini saya punya banyak bisa mendapatkan banyak training ya, bisa dapat banyak program pengembangan. Saya di sini dipercaya melakukan banyak proyek. Nah, begitu. Kemudian teman-teman kerjanya juga menyenangkan semuanya, ya, nggak ada yang toksik. Nah, biasanya banyak variabel sih ya. Itu sih ya, Bang Fandi ya, gitu. Terima Oke. kasih jawabannya Bapak. Kak Fandi, apakah sudah terjawab? Ya, Sudah. Terima kasih. ya, terima kasih Pak Kak. Ini pertanyaan terakhir ada dari Kak Atur. Pak mau tanya, bolehkah kita follow up hasil interview? Jika ya, berapa lama waktu yang ideal untuk menunggu? Lalu sejauh mana kejujuran harus disampaikan ketika menjawab tentang kelemahan diri? Terima kasih. Oke. Interview ya. Nah, biasanya begini. Setelah interview ya, sebelum interview ditutup itu ya, Bang Arthur ya, biasanya kan dikasih kesempatan tuh oleh SR. Ada pertanyaan nggak? Gitu. Nah, nanti di situ Bang Arthur bisa langsung nanya aja ke SR-nya. Eh, Kira-kira berapa lama informasinya gitu kan ya. Apakah saya diterima atau tidak? Apakah ada kabar atau seperti apa? Nah, kayak begitu. Nanti tanya aja ke SR-nya ya nanti. Biasanya kan perusahaan punya cara masing-masing ya untuk menginformasikan. Biasanya ada juga bilang begini, kalau dengan sampai 1 pekan dari interview ini tidak ada WhatsApp dari kami, berarti Anda tidak lolos. Biasanya kan ada seperti itu. Ada juga yang sebetulnya nanti nanti informasinya langsung kami sampaikan via email atau via WhatsApp begitu. Tapi nanti ditanyakan saja ya, ditanyakan saja ke SR-nya ya pada saat di akhir sesi interview seperti itu. Terus ini apa nih? Sejauh mana kejujuran harus disampaikan ketika menjawab tentang kelemahan diri gitu. Ya, karena kalau bicara tentang kelemahan diri, ya teman-teman ya memang harus jujur, tapi teman-teman juga harus netralkan itu dengan apa langkah yang sudah teman-teman lakukan untuk memperbaiki kelemahan yang teman-teman dapatkan itu, gitu ya. Itu ya. Tapi kalau nggak ditanya ya jangan jangan sampaikan seperti itu. Termasuk kan terkadang ada sebuah jabatan yang memang mengharuskan saya kalau kita masuk situ memang sudah harus bisa semuanya. Di sini bukan tempat belajar lagi gitu. Ada juga yang kayak begitu. Tapi kalau kemudian teman-teman mengatakan saya bisa nyetir mobil tapi sebelumnya nggak bisa, ya harus sampai nggak bisa nyetir mobil bahaya nanti kan kayak gitu ya. Beta sih begitu ya, eh, Bang Arthur ya seperti itu. Kak Fatur, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Silakan kepada teman-teman yang lainnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup?
Ya, ini ada pertanyaan lagi. Eh, oh ini mah pertanyaan ini Pak katanya. Pak izin tanya ada job kosong di situ nggak? Hehe, katanya teh gitu. Di sini. Saya sekarang lagi butuh satu satu ya untuk web dan sosmed admin ya yang handle webnya Cita Sehat dengan sosial medianya Cita Sehat. Tapi ngantornya harus di Bandung. Oke, dan kedua, kita lagi butuh freelance ya, freelance buat CRM ya, Customer Relationship Management. Begitu. Ada dua posisi yang sedang kita coba isi ya. Tapi ini posisi di Bandung semua ya, tapi ya. Gitu, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bapak. Sepertinya itu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Iya. Untuk selanjutnya kita lanjut sambil link absensinya mungkin akan dibagikan oleh Teh Citra ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Mujianto yang telah menyampaikan pengalaman, ilmu, dan bermanfaat untuk kita semua ya. Tentunya ini tuh menjawab keresahan-keresahan kita ya, para pencari kerja gitu ya. Kadang tuh banyak banget, ini tuh masa tunggunya berapa lama ya? Udah sebulan, tapi kok belum ada jawaban dan segala macamnya. Nah, mungkin kita harus follow up ketika kita interview dan juga tadi tuh ada membahas tentang start ya mengenai tips-tips interview seperti itu. Teh Citra, untuk link absensinya, iya. Untuk kakak-kakak peserta semuanya, boleh diisi terlebih dahulu link absensinya ada di kolom chat. Silahkan untuk diisi terlebih dahulu. Terima kasih Pak, saya izin dulu ya. Iya, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak, atas penyampaiannya. Sama izin pamit ya teman-teman. Sukses semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.